Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa TVRI Jawa Timur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini senang sekali saya Helmi Ansari bisa kembali ketemu Anda di Gema Ramadan untuk hari yang ke-19 Ramadan 1441 Hijriah. Hari ini ada tema menarik, yakni pergaulan yang islami. Seperti apa pergaulan yang islami? Kita akan bahas bersama narasumber setelah yang satu ini. Pemirsa, kita akan bersama narasumber yang beliau ini adalah bidangnya dengan pergaulan yang islami. Karena beliau ini adalah seorang pembina Surabaya Hijrah, bergaul sekali dengan anak-anak yang punya masalah dalam kehidupannya. Nah, beliau adalah Bapak Ustadz Heru Kusuma Hadi LC MPDI. Saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat dan juga walafiat. Ramadan ketemu 2 kali ini ya. Alhamdulillah. Kayak ditakdirkan ketemu sama dengan terus berpasangan. Pasangan amin. Iya Ustaz, ini bidang jenengan ini Ustaz ya. Iya, pergaulan yang islami. Insya Allah. Kalau jenengan kan bidangnya ngopeni anak-anak yang punya masalah itu ya. Kalau berbicara tentang pergaulan yang islami itu sebenarnya skupnya seperti apa nih Ustaz? Ya, baik. Terima kasih pemirsa TVRI dimanapun berada. Membincangkan tentang pergaulan islami itu menurut saya tidak bisa dilepaskan dari 3 indikator Pak Hilmi. Yang pertama itu indikator akhlak ya. Ya, akhlak. Yang kedua indikator lingkungan. Dan jangan lupa tentang motivasi terkait dengan pergaulan islami itu nanti kita mendapatkan apa. Ya, jadi ada 3 indikator kurang lebih. Manfaatnya begitu ya. Benar, manfaatnya apa. Yang pertama itu tentunya terkait dengan akhlak. Nah, uniknya dalam diksi bahasa Arab itu, akhlak itu akar katanya sama dengan kholaqo. Kan Allah kholaqos samawati wal ard. Mencipta. Ya, mencipta. Nah, berarti kata-kata akhlak itu yang akar katanya sama dengan arti Allah mencipta, maka sebenarnya akhlak itu sudah menjadi potensi fitrah kita. Jadi ketika kita diciptakan oleh Allah, maka secara langsung otomatis sudah ada software akhlak dalam diri kita. Nah, tinggal nanti diinstal atau di-on-kan lagi, khususnya saat akil balik, di mana di situ ada dosa ataupun ada pahala yang akan didapatkan. Jadi sebenarnya Allah itu sudah indah ketika menciptakan kita itu sudah menginginkan kita itu baik. Maka ada kata-kata akhlak itu yang harus dimunculkan. Nah, maka kalau ada orang berakhlak, itu sebenarnya sudah otomatis karunia dari Allah. Tapi kalau ada orang yang, ya kalau bahasa kita nyebutnya, oh itu orangnya nggak berakhlak gitu. Sebenarnya bukan dia nggak punya akhlak. Tinggal dia itu menginstal akhlak yang sudah ada di dalam dirinya. Jadi Allah itu indah sekali. Ini berarti fitrah manusia ya? Sangat berarti benar. Di dalam diri manusia itu sudah ada akhlak sendiri ya? Sebenarnya sudah Tapi ada. Kenapa kemudian kok ada muncul orang itu tidak berakhlak? Ada yang kemudian muncul yang berakhlakul karimah. Ini seperti apa nih? Nah, kita mengetahui bahwasanya manusia ini kan makhluk yang dimensinya itu sosial. Karena Islam memang mengatur ada hablum minallah dan hablum minanas ya. Untuk kesempurnaan kita sebagai manusia. Nah, ketika manusia itu tidak bisa hidup sendirian, maka dia harus beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan sekitar, baik yang sifatnya itu tempat ataukah itu kemudian manusia itu sendiri. Maka di sini saya sebut lingkungan yang nanti akan bisa merubah dari instal kebaikan dari Allah itu yang bernama akhlak itu. Maka Rasulullah SAW pernah menginformasikan sebuah tips. Maka ya silahkan engkau mendekati orang yang penjual minyak, maka engkau akan mendapatkan dampak wanginya. Tapi uniknya, ini kata dosen saya dulu menyampaikan, kenapa Rasulullah memberikan sebuah analogi, bukan sebuah informasi atau perintah. Maksud perintah kan, ayo kalian mendekati orang yang baik-baik saja, gitu.
Misalnya nanti kalian akan mendapatkan pahala. Bukan perintah ya? Bukan perintah, tapi analogi. Ingin kita ambil juga, ternyata ya tidak sepenuhnya kita itu kemudian hanya mendekati orang-orang yang baik-baik saja. Pun orang yang belum baik, saya tidak mengatakan tidak baik, belum baik. Karena itu ternyata dunia saya di situ, Pak. Orang yang belum baik itu pun juga harus didekatin agar kita bisa mengajak mereka untuk menginstal akhlaknya. Nah, kalau kita hanya mendekati yang baik-baik saja, ya nggak ada istilah dakwah tentunya di dalam Islam. Ya, luar biasa. Nah, disitulah lingkungan mempengaruhi. Baik. Nah, seberapa besar lingkungan ini pengaruhnya terhadap pembentukan akhlak seseorang? Sehingga kemudian dari perubahan yang belum berakhlak menjadi berakhlak ini. Jadi sebenarnya kalau lingkungan itu ya, ini kalau pakai gaya-gaya hitung-hitungan itu, pernah ditanya sebenarnya Pak Hilmi, saya anggap hanya 40% lingkungan itu. 40%? Iya, mempengaruhi. 60% itu hanya pada wilayah sudut pandang orang itu sendiri untuk memunculkan akhlaknya. Maksudnya gini, lingkungan memang mempengaruhi, tapi juga ada suatu kondisi lingkungan itu tidak mempengaruhi. Contoh sebuah kisah, 2 kisah. Singkatnya saja, lingkungan yang mempengaruhi. Muhammad bin Idris, Imam Asy-Syafi'i, itu dulunya itu punya persepsi, punya uang banyak itu nggak baik. Imam Syafi'i dulu punya persepsi, punya uang banyak itu nggak baik. Kenapa? Karena lingkungannya, guru-gurunya beliau, itu adalah sosok ulama-ulama yang itu kemudian terhadap harta itu tidak terlalu memikirkan. Kayak Sufyan bin Sauri, Sufyan bin Uyainah, tidak terlalu. Tapi ketika Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik, yang kaya raya, plus kemudian diberangkatkan oleh Imam Malik menuju Irak untuk bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang itu lebih kaya lagi dengan Imam Malik. Masya Allah. Nah, pas suatu saat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ngitung uang itu di ruang tamu gitu. Kan kaget Imam Syafi'i. Kok kaya banget kok ini orang alim tapi kok banyak uangnya ini. Karena pikirannya Imam Syafi'i itu awalnya itu halalnya harta itu dihisap, haramnya harta itu diazab. Allah. Kan simpel ya Imam Syafi'i, Masya Allah. Biasa, halalnya harta itu dihisap, kalau haramnya diazab. Mendingan nggak usah, biar cepat langsung apalagi ke surga. berangkatnya dari yang pertama tadi ya. Benar. Nah, ketemu harta, dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kata, kalau memang aku nggak boleh punya harta, ya sudah, aku kasihkan hartaku ini ke orang fasik. Kata Imam Syafi'i, jangan. Tambah ya. Jangan tambah parah nanti, udah buat guru saja lah gitu. Nah, di sini kan akhirnya berubah paradigmanya Imam Asy-Syafi'i terkait dengan harta, bahkan muncul di kitab itu sebuah pendapat kalau orang mampu beli Alphard tapi beli yang lebih di bawahnya itu haram. Jadi pendapat itu ternyata bisa berubah karena sebuah lingkungan. Tapi satu sisi ya kita tahu kayak Ibunda Hajar, lingkungannya waktu itu kurang baik, di tanah padang tandus gersang, kemudian hanya membawa bayinya, peralatan dan modal dikit lah, makanan minuman, tapi kan akhirnya lingkungan itu malah membuat semangat motivasi kuat. Jadi lebih ke sudut pandang. Ada contoh 2 lingkungan yang panjenengan sebutkan tadi, Ustaz. Jadi Hajar, kemudian sama Imam Syafi'i. Tapi kita tarik dalam kehidupan sekarang ya. Ada sebuah contoh dalam lingkungan pergaulan. Ada seseorang itu yang ternyata berhasil lolos dari kungkungan lingkungan yang di situ, ada prostitusi, ada permainan judi dan lain sebagainya. Nah, ternyata kemudian di situ ada seorang ustadz, yang mengajarkan itu. Nah, dari satu ustadz ini, ternyata ada keluarga yang kemudian lepas dari pengaruh-pengaruh lingkungan itu. Nah, seberapa besar kemudian pengaruh ajaran terhadap perubahan perilaku ini? Saya rasa sangat besar sekali. Karena di dalam Islam sekecil dalam sebuah keburukan pasti ada selipan-selipan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Ibaratnya itu yang namanya cahaya itu akan terasakan banget itu adalah cahaya kalau itu suasananya gelap. Kalau suasananya terang ya nggak ada cahaya, nggak terasa karena sudah terang. Jadi besar sekali pengaruh para asatid, para kiai-kiai yang kemudian masih merangkul, masih menemani, masih membimbing mereka-mereka atau sebuah lokasi yang masih belum baik tentunya. Dan sangat besar sekali pengaruhnya. Padahal di situ ada pemandangan-pemandangan di dalam kaca yang luar biasa nih. Iya. Ini kalau mental seseorang atau katakanlah fitrah seseorang, akhlak seseorang tadi itu tidak ada fitrah
baik, mungkin tidak akan ada menuju begitu ya. Benar. Kalau kemudian bagaimana dengan orang yang tidak berhasil dengan lingkungan yang semacam itu, Ustaz? Iya, jadi terkait dengan hal itu, Allah kan menciptakan antar kita itu pasti berbeda. Makanya kalau istilahnya dalam fikih itu ada ta'zimul li sya'ni, pengagungan terhadap sebuah kondisi, gimana aturan itu bisa dipraktekkan semua makhluknya Allah, hambanya Allah, meskipun tiap orang memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Nah, sama halnya kita, maka kalau orang yang tidak kuat di lingkungan yang buruk, maka kita menggunakan dalil yang lain. Contohnya ketika dalil yang populer itu orang yang sampai membunuh 100 kali. Ya. Nah, di situ kemudian orang alim ini kemudian memberikan nasihat, tinggalkanlah tempatmu atau lokasimu yang buruk karena itu memberikan pengaruh. Ya, akhirnya kan dia pergi hijrah gitu. Jadi kalau bagi teman-teman yang kemudian masih belum kuat sisi keimanannya, maka ya silahkan untuk mencari lokasi yang lebih baik lagi. Jadi malah harus hijrah ini ya. Ya. Ini kan lapangan jenengan soal hijrah ini. Iya. Ya, Aset pahala. Ada pahala. Ustaz, menarik sekali. Orang yang kemudian harus berhijrah itu berarti ada usaha untuk lebih baik ya dari kondisi sebelumnya. Nah, pengalaman jenengan yang menangani anak-anak semacam ini. Ini lapangannya anak-anak apa bapak-bapak ini, ibu ya? Lebih ke anak-anak. Anak-anak gitu. Iya. Tapi nanti kita akan bicara juga tentang masalah akhlak tentang orang tua. Baik. Seperti apa pengalaman untuk singkatnya itu saya ambil contoh satu. Jadi poinnya mereka yang hijrah itu, yang mendekat kepada Allah itu terdasar dua. Kalau nggak diawali sadar, diawali musibah. Kalau tidak diawali sadar, begitu ya? Diawali musibah. Tapi kebanyakan yang hijrah itu diawali musibah. Jadi anak-anak muda itu kebanyakan hijrah itu diawali musibah. Kena musibah, diri sakit atau apa, akhirnya ya butuh ketenangan, solusi akhirnya mendekat ke Allah. Masya Allah. Nah, yang poin penting yang kedua adalah orang yang hijrah itu pasti diawali dengan iman. Ada iman di situ ya. Di iman itulah nanti Allah akan menunjukkan bukti-buktinya bahwasanya Allah itu sayang dengan kita. Karena teman-teman saya yang hijrah itu banyak mendapatkan keterkejutan iman. Contoh, ada teman kami yang HIV. Divonis HIV/AIDS, dia bukan karena tertular tapi dia memang pelaku. Kemudian taubat, kemudian hijrah, hanya dalam jangka waktu 1 bulan dari dia itu hijrah, padahal orang-orang menjauhi, keluarganya menjauhi, teman-teman akrabnya menjauhi, tapi ternyata 1 bulan kemudian Allah tidak menjauhi dia karena dia mendekat ke Allah. Akhirnya kok tiba-tiba ada temannya, tidak tahu kalau dia itu kena, ya temannya teman biasa, tidak tahu kalau dia itu kena positif gitu. Orang itu kemudian membiayai teman saya itu kemudian berangkat umroh. Subhanallah. 1 bulan setelah divonis. 1 bulan setelah divonis ya. Dan selama umroh itu dia mendapatkan keterkejutan iman. Di situ ada perubahan ya. Ya, di situ. Baik, luar biasa, menarik Ustaz. Antara sadar dan musibah nih. Benar. Nanti kita lanjutkan lagi Ustaz. Oke. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, istiqomah terus di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Baik, pemirsa, kita lanjutkan lagi Gema Ramadan TVRI Jawa Timur saat ini. Dan saya masih bersama narasumber saya, Bapak Ustadz Heru Kusuma Hadi, LC MPDI. Ustadz, menarik ini ya. Jadi pergaulan itu kemudian ternyata kemudian membawa ke akhlak yang baik dan yang buruk. Benar. Salah satu contoh dari bahasanya itu anak asuhan jenengan ya. Sahabat dalam taat. Sahabat dalam taat. Menarik, karena musibah, kena HIV dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi pada orang tersebut? Jadi kembali lagi tadi di awal, ketika kita hijrah pasti atau mencari tempat lokasi yang baik, maka kita mengawali pasti dengan iman ya. Betul. Nah, kalau orang itu sudah dengan iman dan berikhtiar, maka Allah pasti akan menepati janjinya, memberikan kenikmatan-kenikmatan. Salah satu contoh teman kami tadi, ketika dia kemudian hijrah, 1 bulan kemudian dia mendapatkan hadiah gitu dari sahabatnya itu kemudian untuk umroh. Nah, tapi kisah keterkejutan iman, saya menyebutnya keterkejutan iman karena mendasar iman, wow gitu ya, sesuatu yang nggak masuk akal. Dia sampai di Madinah itu nggak pernah manasik, jadi nggak tahu yang mana tempat-tempat yang prestis, yang mustajab gitu.
tiba-tiba langsung kedorong, itu dapatnya raudhah. Masya Allah. Tanpa kemudian dia itu mencari dan penuh dengan ketenangan, tanpa ada yang menyuruh pindah. Langsung masuk raudhah. Langsung masuk raudhah, duduk, jadi mulai tahajud sampai syuruk dia itu di sana. Masya Allah. Jadi ketika dapat seperti ini, teman-teman yang hijrah itu tambah yakin tentang Allah. Masya Allah, subhanallah. Sehingga akhlaknya muncul dan lain sebagainya. Luar biasa. Baik, kita akan terima telepon dulu ya. Baik. Sudah ada yang masuk belum? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Ahmad Syaifuddin di Dusun Jati Tampil, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Pak Syaifuddin, silakan. Pertanyaannya seperti apa? Yang pertama begini, bagaimana caranya agar bisa bergaul sesama temannya secara baik? Yang kedua, kalau bergaul secara baik, apakah yakin bisa mendapat wahyu dari Allah? Sekian, begitu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Syaifuddin, terima kasih di Nganjuk ini langganan setiap hari. Masya Allah. Berkah Pak. Bagaimana bergaul dengan baik itu, apakah bisa memunculkan sebuah kebaikan? Ya, terima kasih Pak Syaifuddin. Cara bergaul dengan baik. Ya, kalau saya mengawali konsepnya itu dengan dalam bahasa Arab itu tumak ninah. Cuma versi kita kan tumak ninah itu untuk sholat. Tapi saya lebih pada kata tumak ninah itu. Tumak ninah itu ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Maksudnya adalah konsep ini kita pakai kalau kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita ataupun teman-teman dan masyarakat. Jadi kita harus tahu orang itu. Agar ketika kita tahu orang itu karakternya seperti apa, tipikalnya seperti apa, dia itu gampang marahan kena apa sih misalnya. Nah kalau kita sudah tahu, maka kita akan bisa bersikap bagaimana kita menyikapi tentang hal itu. Dia itu nggak suka dengan hal-hal yang sifatnya gosip misalnya. Ya sudah, kita nggak usah membahas tentang hal itu. Jadi itu istilahnya tumak ninah. Maka tumak ninah itu ketenangan didapatkan dari pemahaman. Kalau kita sudah paham, kita praktekkan, maka kita akan punya ketenangan. Maksudnya tidak terjadi gesekan. Tapi kalau misalnya secara umum, ya kita harus tentunya hati-hati dalam menggunakan lisan. Secara umum ini. Interaksi yang paling minim bisa kita lakukan itu hati-hati dengan penggunaan lisan. Karena ternyata lisan itu lebih menyakitkan daripada urusan fisik. Langsung makjlub soalnya di sini. Kalau lisan itu terbawa selamanya. Kalau fisik sekarang aja mungkin. Apalagi kalau lisan itu intonasi berbeda saja. Sudah beda maknanya. Bahasanya beda. Gitu. Dan insya Allah kalau orang baik, Pak Ilmi insya Allah juga akan memberikan kebaikan, keberkahan interaksi sosialnya akan muncul. Bahkan kalau kita baik kan nanti tiba-tiba ada orang, Pak Rasid baik ya, ini untuk Pak Rasid, dan sebagainya. Istilahnya dalam bahasa Rasulullah itu hadiah. Gitu. Hadiah ya. Nah, mungkin pertanyaannya yang ini jawaban yang kedua, apakah dapat wahyu? Bisa dapat wahyu orang yang bergaul baik? Saya menyebutnya dapat hidayah ya. Kebaikan. Kan kita ini lebih suka melihat orang yang baik. Jadi di kalangan anak muda ini di kalangan anak muda yang di wilayah saya, mereka itu punya prinsip, kamu baik sama aku, seperti apapun kamu, aku akan baik sama kamu. Jadi standarnya itu baik. Mohon maaf, bukan standarnya itu yang agak-agak rumit, mazhabnya apa, kemudian warnanya apa, pergerakannya apa, mereka nggak penting. Tapi selama kamu baik sama aku, maka aku akan baik sama kamu. Jadi standar penilaian itu baik. Nah, kalau kita baik sama orang, insya Allah kemudian kita akan mendapatkan kebaikan sendiri. Feedbacknya langsung kita rasakan. Kembali kepada kita masing-masing. Baik, kita coba perhatikan lagi telepon berikutnya yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Bu? Ustadz Helmi Ansori dengan Ibu Diana di Sidoarjo. Alhamdulillah Ibu Diana, terima kasih sudah bergabung. Monggo pertanyaannya apa Bu? Assalamualaikum Ustadz Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Diana. Inggih. Disebutkan bahwa Al-Um adalah Madrasatul Ula, bahwa sekolah yang utama adalah ibu. Maksud di sini adalah keluarga. Sedangkan dalam Mahfudzah sendiri bahwa dikatakan tunjukkanlah siapa temanmu, pasti aku akan tahu siapa dirimu yang sesungguhnya. Yang kami tanyakan adalah sejauh mana pengaruh keluarga dan teman dekat
yang mana yang lebih dominan dalam hal ini, karena kami mendapati di masyarakat itu tidak sedikit seorang ibu dan ayah yang baik-baik, tapi dalam kenyataannya anaknya tidak baik gitu. Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana. Ini luar biasa. Jelas pertanyaannya ini. Iya, dan berat ini. Berat ini. Gimana, Ustaz? Bu Diana, saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan itu belasan tahun ya. Saya tetap menyebut dan tetap memiliki prinsip orang tua yang terbaik. Pengaruh pendidikan orang tua terbaik. Meskipun tadi contoh disebutkan ada orang tua baik tapi kemudian anaknya kurang tidak baik. Saya jawab dulu, pada wilayah ini anak itu tidak baik saat itu. Tapi saya yakin masa depannya dia akan baik. Masya Allah. Saya merasakan sendiri ketika saya jadi wali kelas misalnya di sebuah SMA. Masya Allah anak ini, ya baiknya dulu ini. Tapi ternyata kok kemudian menjadi tidak baik. Allah. Tapi di ending suatu saat sempat tidak baik, tapi setelah saya kemudian berpisah dengan dia, tiba-tiba dia main ke rumah saya. Dan kemudian dia menceritakan bagaimana sisi hijrahnya dia. Loh, jadi baik lagi. Sempat error berarti ya? Sempat error. Ini yang baik dulu ya. Yeah. Tapi ada juga waktu saya sebagai tenaga pengajar, itu kemudian anak ini luar biasa ya, bahasa di sekolah itu ya tidak mengikuti aturan lah. Masya Allah. Tapi kok tiba-tiba jam 10 malam datang ke rumah saya, suasana hujan, anak ini baik. Kemudian langsung ibadah, komitmen dan lain sebagainya. Nah, saya mengambil kenapa kok orang tua itu memiliki pengaruh yang lebih besar? Karena tidak ada yang bisa dimiliki masyarakat, sahabat, temannya untuk bisa merubah orang ini baik atau buruknya, kecuali orang tua. Dan kekuatan itu adalah kekuatan doa. Kalau dibandingkan dengan lingkungan tadi, seperti pertanyaan. Kalau dalam realitanya di lingkungan tadi memang memberikan pengaruh. Tapi kalau orang tua itu hanya memberikan sisi pendidikan parenting itu hanya sebatas lisan, tanpa ada sentuhan, atau hanya sebatas memberi materi, tanpa ada sebuah pelukan. Kan banyak sekarang persepsinya orang tua itu, aku mendidik engkau, aku bayari engkau wahai anakku, sekolahlah yang baik dan lain sebagainya. Padahal kan pendidikan orang tua tidak seperti itu. Pendidikan orang tua bahasa saya adalah 24 jam. Meskipun anaknya berada di sekolah. Nah, saya merasakan sendiri, selama di sekolah itu, apakah semua guru akan meng-cover semua murid? Tentunya tidak, masih ada yang lompat pagar misalnya. Berarti ada uswah dari orang tua sebenarnya ya? Nah, dan tetap doanya orang tua yang tidak dimiliki kesempatan orang yang lain. Insyaallah. Baik, kita akan terima lagi telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, bakat. Nggih, Mas Yani. Monggo. Assalamualaikum Ustaz Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bakat. Nggih. Dalam tanglet kalau tentang akhlak ini sudah subhanallah penjenengan merangkannya lengkap. Saya tertarik dengan kisahnya Imam Syafi'i tadi tentang harta, Ustaz. Ada yang bilang harta itu racun, tapi kalau tidak berharta juga keracunan. Artinya bagaimana kita memposisikan itu? Yang jelas tanpa harta kita bisa berkiprah, tapi harta disebut racun. Matur nuwun Ustaz. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini repot ya. Iya. Harta racun, enggak berharta keracunan. Iya. Mana kira-kira posisi yang harus kita ambil, Ustaz Heru? Iya. Makanya di dalam beberapa dalil itu kan sangat kondisional banget. Satu sisi Rasulullah mengatakan yang nanti paling banyak berada di surga itu orang miskin. Nah, lalu apakah kemudian kita termotivasi kemudian untuk jadi ahli surga kemudian kita nggak punya harta? Kan tidak. Jadi persepsinya, sudut pandangnya untuk menilai hal ini adalah kedua pihak ini tidak bisa kemudian disalahkan, kedua posisi. Karena keduanya saling sinergi nih. Ibaratnya itu warna hitam nggak akan dikatakan hitam kalau nggak ada warna putih. Sama halnya orang kaya nggak akan dikatakan kaya kalau tidak ada orang miskin. Betul. Maka karena inilah orang kaya harus memberikan zakatnya, sedekahnya, infaknya, khususnya di bulan Ramadan, agar kemudian bisa dinikmati di wilayah ini. Maka indah sekali Allah ketika menyampaikan dalam kepemilikan harta kita ada kepemilikan orang lain haknya. Nah, disinilah menjadi memaknai harta itu kita adalah proporsional sesuai dengan aturan-aturan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, khususnya yang sangat aplikatif banget gitu. Jadi tawaran saya milih yang mana? Ya kalau secara logika mau kaya atau miskin? Saya jawab semuanya pasti jawab kaya. Kenapa? Logikanya sederhana, karena peluang kebaikan lebih banyak.
Bukan menutup kemudian memarginalkan yang miskin, tidak. Cuma kalau bersedekah kan yang kaya dan lain sebagainya. Jadi ya proporsional untuk memfungsikan sesuai dengan kepemilikan harta tersebut. Kalau orang Jawa bilang dunia ya enggak apa-apa, tapi ojo ketunyan gitu ya. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan lagi. Menarik yang disampaikan oleh Abah Gatot. Ini yang seringkali kita temui dalam kehidupan orang berharta, seperti yang disampaikan oleh Pak Gatot. Antara merupakan sebuah keracunan atau apa gitu ya. Ini menjadi sebuah malapetaka sebenarnya kalau kita sampai kedonyan tadi ya dengan harta kita. Baik, ternyata kita ngobrol-ngobrol kita sudah nggak terasa ya. Nggak terasa. Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz, ada waktu monggo 2 menit untuk menyampaikan apa yang menjadi kesimpulannya. Baik. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun berada, membincangkan tentang pergaulan Islami, maka jangan kita lepaskan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya dalam praktek kehidupan sosial. Saya tutup dengan sebuah hadis dari Rasulullah ketika tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa yang bangkrut itu, wahai sahabatku?" Ternyata yang dikatakan bangkrut itu versi para sahabat itu nggak punya harta. Salah ya? Salah ternyata. Tapi mereka yang kemudian bawa pahala ibadahnya, hablum minallahnya, baik itu zakat, puasa, haji, tapi orang ini kemudian zalim sama sahabat, kerabatnya dan teman-temannya. Maka kemudian kita khawatirkan hadisnya ini yang di akhir ini menjadi horor kalau kita tidak memiliki akhlak yang baik dalam bergaul. Apa itu? Summa turiha finnar. Nanti orang itu dimasukkan ke neraka. Waliyadzubillah. Mari bergaul dengan cara yang Islami. Itu orang yang dikatakan muflis ya. Iya, orang yang bangkrut. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Ilmi. Mudah-mudahan keberkahan Ramadan ini menyertai kita semuanya. Amin, dan ya semua pemirsa TVRI Jawa Timur. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih. Alhamdulillah hari ke-19 Gemar Ramadan sudah kita lewati. Insya Allah besok kita akan kembali ketemu lagi bersama saya Hilman Sori. Selamat sore, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.